Kenapa banyak Muslim begitu membenci Rasul Paulus padahal, kalau kita teliti, tidak ada satupun dalil dari Allah, tidak ada satupun perkataan Muhammad yang pernah memerintahkan kebencian itu. Jadi, dari mana asal kebencian ini sebenarnya? Apakah murni dari wahyu, atau hanya dari warisan kebencian buatan manusia? Di video ini, kita akan bongkar akar kebencian itu, dan yang lebih mengejutkan, kita juga akan melihat kesaksian seorang wanita muslimah yang akhirnya meninggalkan Islam dan dibaptis dalam nama Kristus. Percayalah, kisah ini akan membuat kita bertanya ulang, siapa yang sebenarnya sedang ditentang, Paulus atau Kristus sendiri. Jangan kemana-mana, karena semakin dalam kita gali, semakin jelas terlihat kebenaran tidak bisa dibungkam oleh kebencian. Mari kita mulai. Halo, Edis. Adiknya Juma. Beda, Dis. Ya, coba duduk dulu yang bagus, biar kita diskusi yang enak. Oke. Bro, gini bro. Kita di sini tuh forumnya tuh tanya jawab Islam Kristen. Bukan ajang maki ataupun ajang hujat, tetapi ajang diskusi dan ajang debat. Siap? Boleh. Edis mau nanya apa? Silakan. Kenapa Anda masih nekat jadi orang Islam? Nekat? Ya. Kenapa kamu masih nekat jadi orang Islam? Enggak nekat, Dis. Cuma alhamdulillah gitu. Islam itu ini kayaknya saya kenal ini orang ini. Sebentar. Teman-teman, apakah teman-teman mengetahui siapa dia? Bukan. Saya baru ini? Dis. Ini kayak si Dirman bukan ini. Bukan. Dirman ini. Bukan. Tadi nanya apa? Kenapa? Ada apa denganmu, Dirman? Bukan tuh. Bukan, Dis, bukan. Bukan Dirman. Pikir saya Dirman. Ada seseorang. Sama orang. Begini, Bro. Ada seseorang kemarin namanya Dirman. Dia sudah menjadi Kristen, tetapi karena takut dipersekusi orang Islam, dia balik lagi jadi Islam. Kenapa jadi Kristen dia? Kristen itu kan agama yang dibuat Paulus kan? Berdasarkan kisah para Rasul 11:26. Agama Islam berdasarkan kisah. Sebentar gini. Tenang. Setahu saya, orang Islam kalau berargumen itu pakai kitab Al-Quran dan hadis, betul nggak? Ya, tapi kita hafal Bible, gimana dong? Kita tahu Bible. Tenang, gini loh. Anda kan Islam. Tenang dulu. Anda kan Islam, saya Kristen. Iya, ini udah tenang. Ketika saya Kristen berargumen, maka saya menggunakan Bible, dan ketika Anda Islam berargumen, maka Anda menggunakan Quran ataupun hadis, betul? Lalu kalau pertanyaan saya begini, di Quran atau di hadis mana bahwa Kristen buatan Paulus? Hanya di kisah para Rasul 11:26. Nah, itu namanya kamu tenang. Begini loh. Itu namanya kamu melakukan sebuah argumen tanpa dasar. Emangnya coba apa komentar Allah dan Muhammad terhadap Paulus? Itu dalil loh. Itu dalil. Begini bro. Kisah para Rasul 11:26 gini loh. Begini, kalian benci dengan Paulus, sementara Muhammad saja tidak benci dengan Paulus. Nah, coba di mana dalilnya? Oke, mana dalilnya bahwa Muhammad membenci Paulus? Pasti Yasin nih. Ada-ada saja kamu. Di mana dalilnya bahwa Muhammad membenci Paulus? Muhammad membenci Paulus lah. Ada juga saya yang nanya, di mana Paulus ada di Al-Quran gitu, Dis. Saya nggak bilang Paulus ada di Quran.
Saya tidak bilang Paulus ada di Quran, bro. Nah, yang saya maksud, begini loh. Kamu kan mengatakan tentang Paulus yang negatif-negatif. Nah, pertanyaan saya, apakah Muhammad mengajari itu atau tidak? Kalau Muhammad tidak membenci siapapun, gitu kan. Nah, terus kenapa kamu membenci Paulus? Kenapa kamu membenci Paulus sedangkan Muhammad dan Allah saja tidak berani mengatakan sesuatu terhadap Paulus? Gantian dong, gantian. Gantian, karena yang tertulis di kitab Bible itu Paulus negatif emang, Dis. Weh, minum kopi. Paulus negatif. Kopi apa, Dis? Contohnya. Contohnya, aku buka data dulu ya. Silakan. Santai saja, kita diskusi. Selama kamu masih orang yang baik, tidak menghujat, tidak memfitnah, kita teruskan. Saya tidak akan pernah memfitnah atau menghujat. Kita diskusi yang baik. Silakan. Dis mau nanya, ini akun saya menurut Edis menghujat gak? Akunmu itu seharusnya kamu ganti Islam peminum kencing gitu. Kan itu bukan ini, Dis, nggak wajib, Dis. Karena waktu itu kan Muhammad tidak yang nyuruh. ada dokter di. Iya, karena itu kan tidak ada dokter, Dis. Jadi iya, mau ada dokter mau enggak, mau salah kencing, ini bukan masalah ada dokter atau tidak ada dokter. Ini masalah perintah dari Muhammad, betul. Nah, terus Edis tahu nggak apa yang enggak, jangan kemana-mana, ayo Pandu dulu buktikan tadi. Dilakukan. Buktikan bahwa Paulus. Dengerin dulu. Ya, silakan. Kalau perintah Muhammad, ya kalau perintah Nabi Muhammad kita lakukan, ya itu mendapat pahala. Jika tidak dilakukan ya tidak apa-apa gitu, Dis. Oke, berarti umat Islam. Ada loh perintah. Kalau umat Islam minum kencing, itu adalah mengikuti sunnah Rasul, betul? Itu kalau dilakukan mendapat pahala. Kalau tidak dilakukan, tidak ada satu umat dilakukan, yang minum kencing. Tidak ada satu umat dari nabi-nabi terdahulu yang minum kencing. Satu-satunya umat yang minum kencing adalah nabi lain sendiri. Gimana kamu nih? Di Bible juga ada loh, Dis. Di Bible juga ada perintah makan tai loh, Dis. Makan perintah. Di mana? Coba di mana? Ada. Di mana? Tenang, mana ayatnya? Tenang. Saya buka dulu. Tunjukkan. Oke, tenang. Tunjukkan. Pantes Anda masih Islam. Alhamdulillah, Islam itu agama. Kalau ada, dengerin omongan saya. Kalau ada di dalam Bible perintah minum kencing, saya terjun dari Monas. Bener ya? Iya. Bener ya? Tunjukkan dalilnya. Awas. Perintah minum kencing dalam Bible. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Nekat yang nyata kamu ini mengatakan begitu. Ada, Bener, Lis. Ada, Lis. Ada, jangan terguncang. Jangan kamu matikan kameramu, bro. Nanti bisa berakibat kamu ditendang dari sini. Nih. Silakan. Edis buka Yeskil ya. Yeskil 36:12. Ya. Silakan bacakan. Oke, saya bacakan ya. Bukankah juga kepada orang yang duduk di atas tembok itu yang akan makan tai, ya, yang akan makan tai dan air minum kencing mereka sendiri, Dor. Apakah itu perintah? Nah, lalu minum kencing juga apakah itu perintah juga sama? Ini perintah loh, Dis. Ini dulu nih. Dulu kan. Ini dulu tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Tenang dulu. Gini. Coba kamu balikin dulu kameramu. Pantes kamu masih Islam. Memahami yang sudah jelas aja kamu nggak sanggup. Coba balik kameramu. Balik. Bentar, Is. Bentar ya. Masa kamu membaca kalimat seperti itu aja kamu tidak paham itu apa? Itu kan ejekan dari utusan Raja Asyur kepada orang di dalam tembok. Yang mengatakan itu bukan ejekan, Dis. Edis sebentar. Itu bukan ejekan, Dis. Baik, saya bacakan ya. Jadi saya bacakan. Itu kepepet, Dis. Tidak ada makanan gimana? Dan minuman gitu, Dis. Saya bacakan. Jadi kamu luar biasa kamu nekatnya. Masa
Masa kalimat seperti itu tidak bisa kamu pahami? Yeskel berapa? Nah, gimana? Yeskel berapa? Gimana? Perintah makan tai dan tidak ada air di situ kencing perintah, sendiri itu kalimat ejekan. Kalimat perintah bagaimana? Coba Yeskel berapa? Perintah ini deh. Yeskel berapa? Yeskel 36:12. Baik, Yeskel 36:12. Sungguh orang Islam ini teman-teman ya. Saya bacakan. 36:12. Sebelum ke-12 tenang. Ini Yeskel 36:12 bukan itu. Salah kamu. Ini Dis. Edis baca yang mana sih Dis? Yeskel 36. 36:12 Edis. Nih. Apa baca di situ? Yeskel 36:12. Tetapi juru minuman agung berkata. Itu Yeskel berapa itu? Yeskel 36:12 Edis. Yeskel 36:12 bunyinya tuh. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu. Dis, Yesaya, sorry. Yesaya, pantes. sorry, Dis. Iya, pantesan kamu Islam. Alhamdulillah saya Islam, Dis. Sebentar, saya bacakan. Yesaya 36:12. Ini bukan perintah, ini ejekan orang terhadap penduduk Yerusalem. Perhatikan, saya bacakan. Mana? Tenang, saya bacakan. Oke. Saya bacakan dari mulai ayat yang 11. Lalu berkatalah Eliakim, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silahkan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah dia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarkanlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdaya kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Jadi ini adalah perkataan juru minuman yang diutus oleh Raja Agung kepada penduduk Yehuda. Itu bukan perintah. Pantes kamu masih Islam. Itu kalimat ejekan, bagaimana penduduk Yehuda yang sudah dikepung diejek oleh dia. Bukankah aku juga diutus untuk berkata kepada orang-orang yang berada di dalam tembok, yang memakan tahinya dan meminum kencingnya? Bukan perintah itu, Peang. Gimana Anda ini? Masa Anda memahami kalimat begitu aja tidak sanggup? Dis, bentar, gantian dong. Kayak perempuan Edis nih. Oke, sekarang coba tunjukkan di mana ada di dalam Quran maupun hadis Allah atau Muhammad berbicara hal yang negatif terhadap Paulus. Silakan, saya tunggu. Ada nggak? Dari Bible emang negatif si Paulus itu. Tenang, sebelum ke Bible dulu, saya mau tanya, adakah Muhammad, adakah Allah mengatakan yang negatif terhadap Paulus? Meninggal dunia. Bentar, Dis. Ada nggak? Masih hidup, Dis. Masih hidup. Justru ya, Edis coba harusnya sebutkan. segera meninggal. Justru Edis harusnya segera meninggal. Kan udah ada yang nebus. Begini, saya cuma mau sampaikan kepada kamu. Bentar dong. Kenapa Ini kamu membenci Paulus? Enggak, kenapa Karena kamu membenci Paulus kitamu. sedemikian rupa, sementara Allah dan Muhammad saja tidak membenci Paulus? Karena dia penyesat. Oke, di mana dalilnya bahwa Allah dan Muhammad mengatakan Paulus penyesat? Sebentar dulu dong, makanya sebentar ya. Sebentar. Ya, kamu di bawah saja. Dari dulu, dari tadi sebentar. Makasih Kak Evelyn, makasih Evelyn. Yang saya maksudkan begini loh.
Kalau orang-orang Islam membenci Paulus, mengatakan Paulus begini dan begitu, itu adalah kebencian yang tanpa dasar. Di mana dalam Quran maupun dalam hadis Allah dan Muhammad berkata hal yang negatif terhadap Paulus? Ya, kan begitu. Yuk, masih kita buka nih ruang tanya jawab Islam dan Kristen. Saya sapa-sapa dulu ya. Selamat siang ya, menjelang sore kepada pemirsa Iris TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Ini adalah forum tanya jawab Islam dan Kristen, forum debat Islam dan Kristen. Bukan ajang caci maki, bukan ajang menghujat. Ya, silakan. Saya undang bagi yang Muslim maupun bagi yang Muslim ya untuk berdiskusi dengan saya. Ada Edwi. Ini Edwi kayaknya saya masih ingat nih. Edwi ini bukannya perempuan yang muslimah yang masuk Kristen, yang di Taiwan. Ya, Edwi. Halo Edwi. Shalom Edwi, coba nyalakan kamera. Oh, Edwi. Apa kabar, Edwi? Tuhan, baik Bang. Sudah dibaptis? Sudah. Puji Tuhan. Iya, Kak Edwi, ini banyak yang ngomong katanya cantik. Ya cantik lah gimana? Kalau cantik masuk Kristen, kalau yang jelek masuk sana. Enggak, bercanda Kak Edwi. Gimana Kak Edwi setelah dibaptis dan menjadi orang Kristen? Puji Tuhan, sangat bersyukur sekali. Bersyukur sekali ya, iya. Iya, saya juga terima kasih sama Bang Edis. Sama-sama. Di Taiwan gereja Indonesia? Iya Bang. Apa nama gerejanya? GMS. GMS. Apa itu? Oh, saya sering dengar itu GMS. Apa sih kepanjangannya? Mawar Saron Bang. Oh, gereja Mawar Saron. Udah sampai di Taiwan. Sudah Bang. Oke. Mawar Saron. Oke lah. Ya, saya ucapkan selamat. Dibaptisnya di gereja Mawar Saron. Oh iya Bang. Datang ke gereja sana terus nemuin saya mau jadi orang Kristen gitu. Iya Bang. Ditanyain dari Muslim ya gitu. Iya. Iya. Sampai... Banyak yang kejang di bawah nih. Banyak yang teman-teman kemarin kan sudah kita tes, sudah kita uji bagaimana kita tes mantan muslimnya, masih hafal beberapa doa sholat, bacaan-bacaannya masih hafal. Begitu. Tapi by the way, anyway, busway. Apakah kayak Edwi ini masih single? Pertanyaan yang berat ini. Ini berat ini pertanyaannya ini teman-teman. Nggak bisa dijawab secara publik ini. Harus nanyanya private teman-teman ya. Sudah pernah Bang, tapi sudah. Oke. Begitu. Oke lah. Oke, ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Kak Edwi? Saya cuman hanya ingin mengucapkan terima kasih buat Bang Edis atas pencerahannya. Sama-sama. Dan mungkin teman-teman saya, teman rohani yang selalu menemani Bang, mungkin ada di bawah Bang Dev, Bang Daud, yang selalu setia menemani saya dalam saya membangun iman saya. Amin. Untuk ininya gerejanya bagus nggak? Dia maksudnya rapi, besar. Berapa kalau satu kebaktian ada berapa jemaat? Kemarin itu 100 lebih Bang. 100 lebih ya. Oke. Namanya memang di luar ya. Yang kan yang besarnya itu ada di Taipei Bang. Oh yang di Taipei-nya ya. Oh ini berarti bukan yang di cabangnya. Oke. Jadi kemarin itu hari pertama merasakan perjamuan kudus sangat luar biasa. Puji Tuhan. Oke, hanya itu saja Kak Edwi. Terima kasih ya Bang ya. Sama-sama Kak Edwi, terima kasih. Saya turunkan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Salah satu
orang-orang yang dari sekian banyak ya, yang dari Muslim akhirnya menjadi Kristen. Makanya teman-teman support para apologet atau penginjilan via media sosial ini ya teman-teman ya, dengan cara paling sederhana, share, bagikan, tap-tap layar, follow, upload video-video yang menurut Anda menarik, ya, post di media sosial kalian seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ada sebentar. Kita kasih naik, ada Man Official. Oke. Ya, selamat malam Man Official. Selamat malam lagi. Selamat siang menjelang sore, Bang. Muslim, Bang? Bukan, Bang. Ini forum diskusi Islam Kristen, Bang. Aduh, Bang, karena ngefans aku sama Abang ini. Aduh. Ya, kalau Bang, jangan ngefans sama saya, Bang. Ngefansnya sama Tuhan Yesus saja. Iya. Bang, kita Bang. undang yang Muslim dulu ya, Bang ya. Oke, Bang, siap. Oke, baik, saya turunkan ya. Bang. Saya turunkan. Teman-teman sekalian, ini mohon maaf nih sekali lagi nih. Saya beritahu karena mungkin ada yang baru bergabung ya. Ini adalah forum atau media yang mempertemukan antara saya dan yang Muslim. Ini wadah untuk diskusi, wadah untuk debat, bukan wadah untuk caci maki atau menghujat. Ya, silahkan. Kalau kalian Muslim, ajukan permintaan naik. Yang Kristen, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, mohon maaf, jangan mengajukan permintaan naik ya. Begitu teman-teman. Kalaupun teman-teman mau support saya ya, support apa yang saya lakukan ini, ya, support pemberitaan kebenaran lewat media sosial ini, teman-teman bisa support dengan cara, teman-teman ya, coba cek. Nih sebentar ya, saya balikkan dulu kamera saya dan saya tunjuk nih. Ini teman-teman kalau mau support, kita ada program di sini, program mendirikan rumah apologet. Teman-teman ya. Kalau teman-teman mau support, teman-teman bisa support lewat sini. Nih saya kasih. Tuh, saya balikkan kamera saya ya. Nih teman-teman. Bagi teman-teman, saudara-saudaraku yang Kristen, kalau teman-teman merasa kalau melihat channel saya ini, melihat kegiatan saya ini hal yang patut disupport, teman-teman bisa support di situ. Silakan teman-teman bisa tangkap kameranya, layarnya, screenshot. Teman-teman bisa support untuk kolekte atau persembahan pembangunan markas atau rumah apologet kita. Kita targetkan akhir Desember ya teman-teman ya. Sudah jadi teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang mensupport ya. Tuhanlah kiranya yang membalas perbuatan baik kalian. Oke. Saya balik lagi kamera saya, kita lanjutkan kembali ya. Silakan ya, bagi yang Muslim, kalian boleh mengajukan permintaan naik. Saya berikan kalian karpet merah. Ya, teman-teman ya, silakan. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Venus Zai. Resal. Saya pencet Venus yang naik Resal nih. Oke, Resal terpental. Kita kasih naik Venus Zai. Ya, selamat siang Venus Zai. Teman-teman jaga kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, Venus Zai juga tidak nyangkut. Ya, silakan ya. Kalau umat Muslim membuka channel, berdakwah begitu, dengan menempel-nempelkan dirinya kepada Kristen biar laku gitu kan. Dengan mengatakan bahwa
Islam ini adalah orang-orang yang mengikut Yesus. Keren. Kan itu slogan-slogan dari para polemikus Islam. Katanya Islam itu adalah agama yang mengikut Yesus. Dari mana? Bohong yang nyata. Karena apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan yang diajarkan oleh Muhammad itu bertolak belakang, teman-teman. Satu ke barat, satu ke timur, nggak ketemu. Ya, coba kita kasih naik, ada Bung ZH. Ya, selamat siang menjelang sore, Bung ZA. Oh, terpental. Kita kasih naik, ada sebentar. Anak rantau, coba. Anak rantau. Ini udah pada orang-orang pada mau pulang kerja atau gimana nih, 2:30. Iya, anak rantau. Silakan nyalakan kamera Anda. Muslim, Bang? Anak rantau? Halo? Oke, baik, kita turunkan ya. Bagi yang muslim-muslim, kalau misalnya kalian naik ke sini, lalu kalian gemetar atau kalian grogi begitu, ya boleh kalian didampingi oleh Ustadz. Saya tahu bahwa semakin Anda membicarakan agama Islam, memang saya melihat ada aura-aura atau ada indikasi Anda ingin meninggalkan agama Islam. Makanya jangan memaksakan diri. Kalau Anda tidak punya ilmu pengetahuan yang cukup, jangan memaksakan diri ya. Nanti terkesan saya diskusinya sama orang awam. Yang Ustadz yuk, yang Ustadz boleh mengajukan permintaannya. Ya. Oke, coba kita kasih naik, ada Nuts Fashion. Nuts Fashion, oke. Ya, selamat siang menjelang sore, Nuts Fashion. Oke, ini nampaknya masalah jaringan lagi ya teman-teman ya. Sebentar. Kita kasih naik, ada Yanti Veronica. Yanti Veronica. Ini nampaknya bukan muslim, tapi coba kita kasih naik dulu. Ya, selamat siang menjelang sore, Yanti Veronica. Ya, halo. Selamat sore. Ya, silakan Yanti Veronica, nyalakan kamera. Selamat sore Bang Adis. Selamat sore juga. Silakan sore, kamera dinyalakan. Dari tadi selamat sore terus. Iya, ya, saya selamat sudah. sore. Aku Kristen, Bang. Baik, saya turunkan saja ya. Aduh, nanti malah yang lain tuh marah. Sekali lagi teman-teman ya, yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Berilah panggung kepada yang Muslim. Kasian loh mereka tidak dikasih panggung. Iya, Ali Komaini. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Muslim, Bang? Oh, pasti. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Jangan dibisukan, Bang. Itu mikrofon jangan dibisukan, Bang. Tidak terlihat, Bang. Ya, udah. Nggak kelihatan. Halo, sehat selalu. Iya, tapi tidak kelihatan. Kelihatan cuma jidat. Ini sudah. Nampak, Bang. Boleh enggak gini? Diskusi kita, ayo. Ayo, Sebentar, Bang. Anda Islam. Iya, Muslim, saya Muslim. Anda malu menunjukkan diri sebagai Islam. Oh, enggak malu.
Kalau malu ya jangan dipaksakan. Ini loh Bang. Oke lah, baik. Dia malu menunjukkan dirinya sebagai muslim. Saya turunkan dulu di bawah. Mana nih ya? Oke, kita kasih naik ada Bang Jenggot. Masa yang tampil cuman jidatnya doang? Gimana? Bang Jenggot, selamat siang menjelang sore. Waduh, terpental lagi. Aduh, ini gimana nih teman-teman ini? Yang muslim-muslim ini sudah pada keder atau gimana? Yuk, silakan. Wahai kaum muslim dalam sangkar, sungguh nasibmu malang. Ayo silakan. Muslim-muslim jangan sembunyi dalam sangkar saja. Ini kita sudah ada di forum tanya jawab. Jangan kalian bisanya cuman bikin channel gosip. Sesama muslim bahas Kristen. Giliran dikasih wadahnya untuk tanya jawab, kabur semuanya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada sabar ya. Rusdival. Ini kuat nggak dia ini ya? Coba Robert. Oh, sholat asar. Ya, silakan Robert Yu, silakan nyalakan kamera. Selamat sore Bang Edis. Selamat sore Bang Robert, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Anda muslim? Oke, mohon maaf Bang Edis, saya Kristen Bang Edis. Bang, saya tadi sudah bilang. Lama, mohon maaf, mungkin saya bisa sampaikan sesuatu kepada Bang Edis. Apa itu Bang? Ya, gini Bang. Kemarin saya sempat nonton Bang Edis. Ada 2 channel kan punya saya ini. Yang satunya Pak Jolax, yang satunya ini. Kemarin kan saya nonton sendiri. Terus saya punya cewek kan muslim Bang. Gitu. Saya punya cewek muslim. Rencananya kemarin kan saya mau menikah ikut dia. Gitu. Saya Katolik Bang. Rencananya ikut nikah ikut dia kan. Setelah saya nonton Bang Edi dan beberapa pendebat yang lain yang tidak bisa menjawab mengenai masalah si Nabi Muhammad itu apa benar dia menikahi Aisyah, bisa nggak dalilnya kasih tahu ke saya supaya saya kasih tahu ke cewek saya, soalnya cewek saya juga tidak mendalami Al-Quran seperti itu. Baik, ya ini adalah salah satu fenomena yang terjadi ya. Jadi gini Bang, kalau pindah agama hanya sekedar pernikahan itu memang saya kurang tertarik Bang. Tapi puji Tuhan sebelum Abang lakukan itu Abang nonton siaran seperti ini ya. Iya benar sekali. Oke. Sampai saat ini 2 channel saya ngikut Bang Edi semua. Baik. Jadi begini Bang, di dalam hadis-hadis ya, baik itu Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ini ada yang komen tuh. Bukhari 4738 ya. Coba saya buka ya. Bukhari 4738. Bukhari 4738 baik. Bukhari 47, Bukhari 4738 Kita bukakan ya Bang ya. Bukhari 4738. Baik. Saya bukakan. Saya balikan ya Bang ya. Nanti ini Abang bisa rekam momen-momen seperti ini, terus kasih tahu Bang sama calon istri. Mudah-mudahan nanti setelah dia nonton begini,
nanti dia sembuh dan keluar dari agama Islam. Baik, ini Bang ya, kelihatan ya. Baik. Baik, ini ya, ini hadisnya, ini Arabnya Bang ya. Nah, saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf. Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW menikahinya saat ia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berumur 9 tahun, dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama 9 tahun. Jadi ini adalah sebuah fakta bahwa, atau gini, coba abang tangkap dulu layarnya ini, screenshot dulu. Oke, baik. Screenshot dulu biar tidak hilang. Iya, udah Bang. Nanti itu kasih tahu. Nanti itu kasih tahu sama calon. Gini loh, coba abang bilang gini, Dek, kamu mau ngajak saya nikah, kamu mau ngajak saya Islam, kamu mau ngajak saya ikutin orang seperti ini, gitu. Iya. Kemarin kan sempat juga kita ke gereja. Dalam artinya kita nikah Muslim itu ngikutin adat Betawi, Bang. Gitu, ngikutin adat Betawi. Tapi saya kan nggak mau, soalnya Betawi itu garis keras juga, sama juga dengan saya Katolik garis keras, Flores, gitu. Jadi kemarin Betawi ada kok, gereja Kristen Betawi ada, Bang. Iya, ada 3 kali saya ngajak dia ke gereja, dan terus saya konsultasi nih sama Ustadz yang dekat rumah calon mertua gitu. Terus mereka bilang begini, katanya, ya emang sih dibidik, tahu nggak Bang? Dibidik itu umur 6 tahun. Terus digauli ketika Aisyah umur 17 tahun katanya. Wah, ngarang 17 Benar itu, Bang. tahun. Dinikahi umur 6, digauli umur 9. Jadi menurut riwayat itu Muhammad menikahi anak umur 9, mengawini anak umur 9 tahun. Menggema, Bang. Menggema sekarang. Iya. Buset. Iya, memang seperti itu, Bang. Undang-undang Indonesia. Iya, memang seperti itu, Bang. Buset. Iya. Dan satu lagi, Bang. Iya. Itu kemarin kan saya sempat tanya sama calon mertua nih. Memang keluarga mereka juga keras. Kalau mamanya sih enggak. Karena mereka kan keturunan Chinese juga kan. Ada mixnya dengan Chinese gitu. Jadi maksud saya begini, Bang. Maksudnya begini. Agama itu kan pilihan kan. Kenapa orang tuanya harus memaksa? Kalau dianya sendiri mau nggak jadi Kristen? Kalau dia juga sih, saya setiap malam berdoa. Pernah saya tanya dia kan, ya udah, saya punya prinsip satu, saya bilang, yang kasih makan perempuan itu saya, laki-laki, saya bilang, saya tidak mau pindah agama gitu. Kalau memang nikah secara adat, it's okay, ya, I don't care about it. Dan kalau memang saya mau pindah ke sana, saya tidak mungkin langsung pindah aja, Bang, ya dong. Nggak mau lah saya mau cari tahu dulu seperti apa agamanya gitu. Betul. Jangan langsung pindah aja gitu. Enggak, kita juga dari Flores juga nggak sebodoh-bodoh mungkin gitu loh, Bang. Gitu. Secinta apapun, bukan itu yang saya lebih mencintai Yesus daripada mencintai seseorang manusia, sesama manusia gitu loh. Saya selalu mengatakan itu kepada dia. Gitu. Maksudnya begini, Bang. Salah satu alasan, tapi menggema loh, Bang. Balik lagi ke sini suara, Bang. Suara saya. Oke lah, tapi intinya gitu aja, Bang. Karena ini menggema juga. Mungkin satu saat coba ajak calon itu nobar, nonton bareng begitu.
Kan nggak langsung seketika itu. Artinya kita ini dulu lah, ya kan, belajar dulu. Nanti dia bertanya tentang Kristen, terus kita bertanya tentang Islam. Nah inilah makanya ada forum tanya jawab begitu. Nah kalau misalnya nanti dia mengajak Islam, ya bilang saja begitu. Bagaimana Anda mengajak saya mengikuti orang seperti ini? Begitu. Benar sekali Bang. Satu hari mungkin kapan itu ya? 3 hari yang lalu saya ngajak nonton bareng nih di channelnya Bang Edis. Karena setiap kali saya nonton dia marah-marah karena Bang Edis menurut dia menghujat gitu. Saya bilang coba deh kalau kamu mengerti, pahami baik-baik kata-katanya ini gitu loh. Ya, yang dihadapi juga itu bukan orang kecil. Saya bilang gitu Bang. Memang dia keras orangnya, kejam, kata-katanya menyakitkan gitu menurut dia gitu. Emang kedengarannya gitu Bang. Saya tapi juga bener kan kayak gitu. Tapi kan masalahnya benar. Ya emang benar. Dan beberapa ustadz dan masuk saya juga masuk ke forumnya si Rifa terus si siapa Juma, dan saya lihat di sana itu nggak effort Bang, nggak ada yang mau kita petik dari sana gitu loh. Apa gitu? Saya pernah bilang sama dia, ini loh, ustadz kalian ustadz muda-muda gitu. Seperti ini kah mereka? Gitu. Gue kasih nonton ke dia bilang itu ajaran sesat. Hadis apa dia bilang Islam apa gitu. Saya bilang kita juga ada Kristen kok, tapi kita nggak kayak gitu. Kok kamu bilang kayak gitu? Gitu loh. Ya intinya maksud saya gini aja Bang. Artinya Protestan kita, tapi kita tidak pernah saling. Maksud saya begini, artinya semua itu bisa dibicarakan dengan kepala dingin begitu ya. Artinya kalau Abang bisa menjelaskan kepada dia dengan baik benar, ya pasti dia nanti yang ikut sama Abang gitu. Iya. Dan saya juga sampai kayak pusing gitu loh Bang, stres. Maksudnya saya pengen masuk ke jalan yang benar gitu. Kita tahu kan manusia ini banyak dosa gitu loh. Saya pengennya ya udah gitu, satu agama aja, dalam rumah tangga itu satu agama aja gitu. Kalau memang kamu nggak mau ya udah saya cut aja gitu. Gua balik lagi gitu. Ya lagian kan banyak cewek lah. Tapi saya juga nggak mau gitu lah. Ya itu Abang yang tahu lah gitu. Oke, gitu aja Bang ya. Kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang muslim memang ya. Thank you so much Bang. Thank you so much. Sama-sama Bang. God bless you. Too. Oke, sama-sama Bang. Thank you Bang Robert. Saya turunkan Bang ya. Oke. Ya teman-teman ya. Jadi banyak yang seperti itu teman-teman, pernikahan. Jadi pacaran beda agama, terus giliran nikah, ya gimana? Ya makanya saling tanya jawab begitu ya. Yuk silakan. Sebenarnya ini salah satu ini ya, satu hal yang merupakan fakta. Sebenarnya tidak ada satu orang muslim pun yang sanggup untuk mengatakan sesuatu yang buruk terhadap Tuhan Yesus. Gak ada. Bahkan seorang Juma itu pernah ditanya, bagaimana ajaran Yesus? Apakah baik? Dia jawab baik. Jadi tidak sulit bagi seorang muslim sebenarnya untuk menerima Tuhan Yesus. Tidak sulit. Yang menghalangi dia itu adalah mereka masih ngikut Muhammad. Begitu. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. GPS. Saya nggak tahu GPS ini Muslim atau Kristen. Iya. GPS selamat siang menjelang sore. Halo GPS. Baik, sudah saya naikkan, dia tidak bicara, jadi kita turunkan. Kita kasih naik ada sebentar ya.
Wulan. Ini Wulan ini kemarin sudah naik tapi tidak bisa ini karena pengikutnya belum cukup. Pak Dar ini kalau nggak salah Pak Dar ini sudah pernah naik loh. Coba kita kasih naik dulu Pak Dar ini. Pak Dar. Ya, selamat siang menjelang sore Pak Dar. Halo Pak Dar. Macet lagi dia, kita kasih turun ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Acong Sadrak. Rusdi Madura. Kemana Rusdi Madura? Dia lagi ngasah arit. Ya, Acong Sadrak. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Acong Sadrak. Ya Bang, ya Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Muslim ya Bang ya? Muslim Bang. Muslim, ya Bang. Ini forum tanya jawab Islam Kristen Bang, diskusi atau debat. Bukan hujat ataupun bukan ajang caci maki. Ya silakan Bang, apa gerangan Anda naik kemari? Ya mau cari pencerahan hati aja sama Bang Edis nih. Pencerahan. Ya gini Bang, jadi Anda Muslim, Anda mengikut Muhammad, betul? Iya Bang. Nah, kalau Anda mengikut Muhammad, Bang, alamatnya itu adalah ke jalan yang gelap. Alamatnya Anda akan menjadi orang yang jahat. Sementara ya, Bang, kalau... Bang. Gimana? Karena semakin saya pelajari Bang, aduh, rasa-rasanya ini gak yakin saya dengan agama ini Bang. Awalnya saya Konghucu Bang. Nah pas saya nikah, saya masuk Islam. Nah setelah saya pelajari semuanya, aduh kok begini ajarannya itu Bang. Agak gimana lah gitu Bang. Berapa tahun Anda jadi seorang Muslim Bang? Mualaf, berarti sempat mualaf? Iya Bang. Berarti Abang sempat mualaf? Awalnya Konghucu Bang. Awalnya Konghucu. Dari Konghucu kemudian masuk ke Kristen, masuk ke Islam. Iya, pas saya nikah itu Bang. Tahun berapa itu? Islam. Jadi sudah berapa tahun? Bang. Dari 2002 Bang. Kayaknya HP-nya hidup terus tuh, 2002. 2002 udah lama loh Bang. Berarti Abang sudah tahu itu doa-doa, sholat, bacaan-bacaan sholat, berarti tahu? Iya tahu Bang, cuma selama saya mempelajari semua ini saya agak down saya gitu Bang. Bukan, sebelum bahas itu Bang, gini, karena kita mau tes dulu nih supaya tidak ngaku-ngaku. Kalau Abang mualaf dari tahun 2002, berarti sekarang 2025, artinya Abang sudah 13 tahun mualaf, betul? Benar Bang. Oke, nah pertanyaan saya kepada Anda, selama Anda mualaf, apakah Anda sholat? Sholat Bang. Coba gimana bacaan sholat? Ya kayak surah Qul a'udzu binas, malikinas, ilahinas, min syarril wasil konas, alazi yuwasbisu bisulan minal jinnati wan nas. Sahih Muslim. Ya. Oke, Anda dari Konghucu. Kemudian Anda masuk Islam. Lalu sekarang Anda menemukan di dalam Islam itu hal-hal yang membuat Anda ingin meninggalkannya atau bagaimana? Ya, begitulah Bang. Keraguan sudah ada Bang. Apa yang membuat Anda ragu-ragu dengan agama Islam Bang? Ya kayak selama ini kan saya taunya mengucapkan Arab aja Bang, nggak ngerti artinya. Nah selama saya sering di Bang Edis, coba-cobalah saya mengetahui artinya kayak Al-Hijr ayat 6, kok begitu bunyinya gitu loh. Artinya itu. Setelah kadang membaca sampai yang hadis membumbun orang lah, apalah selain imam yang sama gitu, saya jadi sudah ragu gitu. Kok ajarannya begini? Ya mungkin kita naikkan seorang Muslim lah ya, biar kita ini ya. Saya akan ini ya, saya ini orangnya adil nih. Saya naikkan Rijal Motor lah.
Biar Rijal nih yang menjelaskan nih. Ya, selamat siang menjelang sore. Saudara Rijal Motor. Ya, selamat siang, Adis. Udah Rijal, ini ada seorang, dia dari Konghucu, menikah tahun 2002, kemudian masuk Islam. Sekarang, karena banyak nonton debat, nonton Edis TV salah satunya, dia sudah mulai meragukan agama Islam. Silakan, gimana? Coba Anda tes, jangan-jangan dia ngaku-ngaku, coba. Ya. Begini, Dis, ya. Seseorang itu, dia ini mau pindah. Kan? Ada kipas dia ya, Jal? Contohnya dia. Bentar. Rijal ini bos dia mau bos pindah kan? Motor. Contohnya dia mau pindah dari Islam ke Kristen. Tentu dia menemukan kebenaran di dalam Kristen. Coba sebut satu saja dulu, Acong ya. Tapi dari namanya aku meragukan ya ucapannya. Makanya tes dulu. Coba saya tes. Sebut satu saja Acong. Ada nggak Acong ketemu satu saja? Kan Acong mengaku Islam, lalu Acong banyak kesalahan, contohnya Acong bilang dalam Islam. Lalu Acong mau pindah ke Kristen, ada nggak ketemu satu saja sama Acong kebenaran di dalam kekristenan itu? Penyebab Acong mau pindah ke sana, coba. Mana tahu nanti aku terpengaruh dan aku juga pindah, coba. Saya mau naik ke ruang edisi, ini mencari penyerah. Karena saya di ajaran saya sekarang, Bang, saya bimbang, Bang. Oke, apa contohnya, Bang Acong yang membuat Anda bimbang dengan Islam? Ya tentang dalam hadis yang membunuh orang di Al-Hijr ayat 6. Anda ngerti nggak? Bisa nggak Anda baca Al-Quran? Bisa nggak? Oh, saya baca, Bang. Nggak bisa, Bang. Cuma saya ngartikan aja, Bang. Lalu Anda dapat ilmu, dapat pengetahuan, ya dari siapa bahwa wah ini Islam begini, Islam begitu? Dari siapa Anda dapat? Ya, sekarang kan Bang Google kan, Bang, saya kan bisa membuka artinya segalanya dari hadis, tafsir, dibuka di Google aja. Bisa pelajari sendiri. Agak kurang keras suaramu. Kamu dibisukan dulu, Rijal. Kalau kamu nggak bisukan, suara dia kalah dengan suara berisikmu. Nah, silakan. Saya pelajari semua dari arti-arti itu dari Google, Bang. Kalau saya mengucapkan Arabnya saya nggak bisa. Cuma saya mengetahui arti-artinya. Apa yang saya ingin ketahui begitu. Ternyata sih yang soal sampai bumbun ada juga. Baru di surah Al-Hijr ayat 6 itu saya bingung juga sampai ke situ. Itu aja, Bang. Anda bingung masalah Al-Quran Al-Hijr ayat 6. Lalu Anda cari di Google, ternyata begini. Lalu Anda tahu nggak bahwa di dalam agama yang akan Anda ikuti yang baru ini, ada nggak kebaikan di sana atau kebenaran di sana menurut Anda ini kan? Kan Anda sudah mengatakan bahwa di dalam Islam itu wah bahaya, ini ada Al-Hijr ayat 6. Lalu aku mau pindah saja ke Kristen. Lalu Anda pelajari nggak? Anda baca nggak di dalam Kristen itu ada kebenaran? Kalau ada, coba sampaikan satu saja apa itu yang Anda dapatkan di sana. Karena selama saya mengikuti Edis, bisukan juga. Ini aja dulu sebelum ke sana, aku mau tahu, Anda pernah sholat nggak? Sholat pernah, Bang. Sholat pernah. Anda tahu sholat jenazah itu berapa rakaat? Oh, saya udah pernah ke sana. Enggak, Anda tahu nggak sholat jenazah berapa rakaat? Sebut aja berapa rakaat. Jangan ngerti saya, Bang. 2, Bang. Hah? 2, Bang. 2 rakaat. Wah, benerin. Benar-benar Islam ini, Dis, ya. Benar Islam. 2 rakaat ya. Sholat jenazah ya. Terus? Bang. Enggak, aku bertanya sholat jenazah itu berapa rakaat? Inilah orang ngerti, Bang. Masa Anda nggak pernah selama Anda Islam, nggak pernah Anda melihat atau menyolatkan jenazah?
Karena selama ini saya sudah ragu Bang, jadi saya nggak tapi ikut. Itu sebaiknya Anda jangan ngaku Islam dulu ya. Ya, dengan pasti tadi saya sholat jenazah saja ya. Kalau Anda Islam itu anak TK saja dia udah tahu. Ya, coba sekarang Anda jelaskan. Nah, saya nggak ngakui bahwa Anda itu Islam karena Anda nggak tahu jumlah sholat jenazah berapa rakaat, Anda nggak tahu. Ya, coba sekarang Anda sampaikan dulu, ada nggak kebenaran di dalam agama yang akan Anda ikuti ini lagi? Ya, saya kan masih mempelajari itu Bang. Cuma yang jelas saya mengetahui dia ajar. Jadi belum tahu juga. Mengajarkan kasih Bang. Belum tahu juga. Tahu Bang. Jadi belum tahu juga. Anda ngakunya Muslim dan Anda mengaku Rijal. Di dalam Kristen, taunya dia Kristen tuh mengajarkan kasih, sementara dalam agama Islam mengajarkan kebencian, gitu. Oh begitu. Begitu ya Pak ya. Ya aku. Ya Acong ya. Yang saya ketahuinya Bang. Maka saya ingin memperdalam dulu Bang. Loh, malah terpental dianya gimana? Oh, gimana malah terpental dia? Ya Bang Edis. Oh, salah pencet. Salah pencet. Coba sebentar. Si Rijal mau naik lagi. Sorry. Si Rijal saya naikkan dulu. Siapa yang turunin aku? Sebentar, salah pencet. Ya coba lanjutkan, yuk. Ya, bagusnya Acong ya. Kalau di dalam Islam itu ndak usah kau ngaku-ngaku Islam. Karena anak TK saja, anak SD saja dia tahu bahwa sholat jenazah itu ya tidak ada rakaatnya ya. Dia tahu, maka kau jangan ngaku-ngaku, nggak usah ngaku, bilang saja aku tidak beragama lalu mau masuk ke dalam Kristen. Ya. Gimana, Saudara Acong? Anda diragukan keislaman Anda ini gimana? Bukan apa yang membuat? bukan. Sebentar Rijal, coba kamu bisukan dulu karena berisik suara motor-motor di belakangmu. Coba gini, Acong. Ya. Coba Anda bacakan dulu ketika sholat itu gimana Anda bacaan sholatnya? Pertama kan surat Al-Fatihah, habis itu surat. Iya, coba bacakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus? Jangan dibisukan, Acong. Anda membisukan diri. Coba ulangi lagi, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus? Surat apa lagi maksudnya, Bang? Al-Fatihah. Wah, saya sudah lupa, Bang. Akhir-akhir ini saya sudah kurang mempelajarinya, Bang. Oke, baiklah, Acong, saya turunkan ya. Di sini tidak bisa Surat Al-Fatihah aja nggak bisa. Tapi itulah ya teman-teman ya. Intinya, sebentar Rijal, sebentar. Saya cuma mau sampaikan begini. Di channel ini itu tidak bisa orang ngaku-ngaku. Bukan di channelnya orang-orang Islam, lain. Kalau di channelnya orang Islam, ada orang Islam ngaku-ngaku masuk Islam. Orang Islam ngaku-ngaku masuk Islam. Banyak. Nah, kalau di channel saya nggak bisa. Kalau orang di channel saya ngaku dia bekas Islam, saya harus tes dulu dia. Kalau itu saya Rijal. Jadi di sini tidak ada di sini Ya. Orang-orang yang ngaku-ngaku masuk ke Kristen itu ya, dia mengaku katanya dari Islam. Bukan masalah dia baca ayat-ayat pendek, karena ayat-ayat pendek itu bisa dihafal, ya, bisa dihafal. Bukan hanya ayat-ayat pendek saja. Makanya saya turunkan. Kan selama ini kan saya uji dulu. Contohnya yang tadi Edwi, terus siapa lagi? Ibu siapa itu banyak, ya. Mantan-mantan Muslim diuji jelas begitu. Kalau tadi makanya saya turunkan. Karena apa? Karena Al-Fatihah saja dia nggak lulus.
Maka saya pertanyakan keislamannya. Kalaupun memang dia sempat mualaf, artinya selama mualaf dia nggak pernah sholat. Banyak seperti itu. Mualaf hanya mau nikah saja. Banyak contohnya mualaf hanya mau nikah saja. Atau mualaf mau cari panggung, mau cari pamor, cari tenar. Banyak. Oke lah, itu aja Rijal. Saya di sini. Bentar dulu. Kau masalahnya kamu berisik. Nanti kalau kamu udah di rumah, berisik banget. Suara motor, suara apa, segala suara ada di tempat kamu.